يفصل الآيات لقوم يعلمون. Langsung saja. Kita semua tahu hukum menuntut ilmu ialah wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi farizatun ala kulli muslim wal muslimat." Hukum menuntut ilmu ialah wajib bagi setiap muslim. Dan insya Allah pada kajian kali ini kita akan membawakan tema dengan tema kejar mimpi hingga kota Nabi. Apa yang tema itu akan bawa? Tema itu akan membawakan tentang tips-tips dan sharing seputar perkuliahan di Madinah. Langsung saja kepada pembicara kita, Ustadz Abdullah Nasir Syihab LC, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Sehat insyaallah ya. Tentunya kesehatan, kekuatan, kebaikan, waktu luang yang ada dalam diri kita harus dan terus kita yakini bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita pun selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqamahan dalam mencontoh, dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah hari ini pada sore hari ini saya di Yogyakarta, ya, baru selesai hujan ya. Masyaallah di sini adem ayem selesai hujan. Ya, semoga Allah berikan keberkahan pula kepada kita semua dalam majelis ini insyaallah. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, moderator, insyaallah kita akan membahas, mungkin akan sharing ya, bagaimana perkuliahan di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkuliahan di kota Madinah Al-Munawwarah, ya, Saudi Arabia, yang mana alhamdulillah dulu saya pun bisa menimba ilmu, ya, bisa belajar di kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kota Madinah Al-Munawwarah. Apa yang saya lakukan, bagaimana caranya, bagaimana tips dan triknya, ya, agar kita bisa sekolah di Madinah, dan apa juga yang memotivasi kita untuk
bisa sekolah atau kuliah di Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, moderator, saya sudah membagikan PowerPoint, bisa ditampilkan. Sudah tampilkan belum? Baik. Nah, insya Allah kita akan berbagi pengalaman dan tips belajar di Islamic University of Madinah, Saudi Arabia. Semua sudah jelas ya? Suara saya sudah jelas? Jelas ya suara saya? Nah, Ustaz. Gambarnya pun semua sudah jelas ya, insya Allah. Ya, diharapkan pula nanti para peserta tidak melakukan presentasi ya. Jangan diklik ya presentasinya agar tampilan ini pun ya, bisa terus ada. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua ya, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, daftar isi materi. Ya, insya Allah kita pertama akan bahas tentang ya mereview kampus ya Islamic University of Madinah, kemudian keutamaan belajar agama, kemudian ada fakultasnya, kelebihan kuliah di Islamic University of Madinah, persyaratan mendaftar dan cara mendaftar, insya Allah semua akan saya jelaskan di pertemuan sore hari ini, insya Allah. Baik, berikutnya. Nah, tentang keutamaan belajar agama. Ya. Maka sebelum kita mengetahui alasan mengapa belajar di Madinah, sesungguhnya di Madinah adalah pusat ilmu agama. Ya. Sumber ilmu agama, karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di sana, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat pun belajar di sana, ya mereka bahkan Islam pun jaya di kota Madinah. Ya, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, maka ketika kita belajar ilmu ya, di Madinah, maka sesungguhnya yang lebih utama adalah mempelajari ilmu agama. Walaupun nanti kita pun akan bisa seandainya Ustaz, kalau saya daftar di Madinah, tapi jurusannya bukan jurusan agama, apakah ada? Ada. Ya. Nanti insya Allah kita akan sebutkan apa saja jurusan yang ada ya, selain jurusan agama atau fakultas agama di Universitas Islam Madinah. Maka keutamaan belajar, ya, kita pun harus mengetahuinya. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam surat Fatir ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ya, ulama ini siapa? Orang yang mengerti akan agama. Ya. Kita tahu tuh ya, tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tadi sudah disampaikan oleh moderator di awal. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya. Nah, ilmu apa sih? Ya. Kalau kita lihat penjelasan hadisnya, maka kita akan temukan ternyata yang wajib atau fardu ain adalah menuntut ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu selain ilmu agama, maka hukumnya fardu kifayah, wajib. Ya. Tapi kewajiban itu bisa gugur jika sudah ada orang-orang yang ada daerah kita, ya, orang-orang sekitar kita yang memang mempelajari ilmu tersebut. Tidak salah, itu pun sangat ditekankan untuk kita pelajari. Tapi jangan sampai ilmu-ilmu dunia dia hafal, ilmu-ilmu dunia dia kuasai, tapi ternyata ilmu agama yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita, dari sholatnya nggak bisa sholat, dari puasanya tidak tahu bagaimana tata cara berpuasa yang baik, larangannya, dan seterusnya, zakat, haji, ya, dia tidak mengetahuinya, ya. Boleh untuk belajar ilmu dunia, tapi jangan sampai dasar agama kita, ya, kita lalai, ya, kita tinggalkan begitu saja. Maka sesungguhnya insya Allah, ya, maka kata Allah di sini, bagi orang-orang yang mempelajari ilmu agama ya, dan akhirnya mengetahuinya, alim mengetahuinya, dialah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu akan kebesaran Allah, dia tahu akan keagungan Allah, dia tahu akibat konsekuensi jika dia tidak beribadah kepada Allah. Ya. Maka itu semua bisa tumbuh, atau rasa takut kepada Allah itu bisa tumbuh dengan terus belajar. Yang kedua, apa keutamaan untuk ilmu? Ya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju
surga. Jadi Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Siapa dari kita yang tidak senang, yang tidak bahagia ketika nanti dimasukkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di surga. Kita tahu surga itu mahal, surga itu butuh perjuangan, surga itu butuh pengorbanan. Ya, banyak hal yang harus kita lakukan, tapi subhanallah dengan kita belajar, dengan kita berusaha untuk mendapatkan ilmu, khususnya ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tadi lihat slide berikutnya. Yang ketiga, keutamaan bagi para penuntut ilmu adalah Allah akan menghendaki baginya kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki, ya, untuk mendapatkan seluruh kebaikan. Siapa yang ingin Allah takdirkan, yang Allah berikan baginya kebaikan, tandanya apa sih kalau kita tuh dapat kebaikan yang sangat banyak dari Allah? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Ini pun menjawab bahwa yang harus kita lebih tekankan adalah ilmu agama kita. Kalau setiap harinya nanti kita bertambah ilmu agama kita, maka sesungguhnya Allah sedang menakdirkan kebaikan bagi kita. Sesungguhnya Allah sedang memberikan banyak sekali kebaikan untuk kita. Jadi kalau kita melihat kita tuh lagi diberikan kebaikan oleh Allah yang sangat banyak atau enggak sih? Ya, apakah ilmu agama, pemahaman tentang agama yang kita lakukan sudah bertambah atau belum? Kalau ternyata terus Allah fahamkan, terus Allah berikan pahaman agama, maka Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita, sedang memberikan seluruh, menakdirkan kebaikan kepada kita semua. Luar biasa. Itu dengan apa? Dengan belajar agama. Ketika kita belajar agama, maka sungguhnya insya Allah kita pun akan bertambah pemahaman tentang agama kita. Hadirin dimuliakan Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Diberikan rasa takut kepada Allah, iman. Yang kedua, Allah berikan kemudahan untuk masuk ke dalam surga, ya, yang sangat luar biasa indah. Dan ketiga, Allah kehendaki kebaikan untuk kita. Nah, yang keempat, ya, dengan kita belajar, ya, dengan kita menuntut ilmu, maka ilmu yang kita miliki insya Allah akan bermanfaat. Dan jika ilmu yang bermanfaat itu, atau jika ilmu kita bermanfaat, maka ya, akan menjadi ilmu yang jariah, pahala yang terus mengalir. Ya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam." Jika seorang anak Adam manusia meninggal dunia, yang qata'a amaluhu illa min salat. Terputuslah darinya amal kebaikan kecuali 3 hal. Ini hadis yang mungkin sudah sangat masyhur, sudah sering kita dengar. Tapi bagaimana sekarang kita bisa termotivasi, bergembira, senang ketika mendengar kabar ini. Ya, maka bagi para penuntut ilmu, berbahagialah. Karena 3 hal ini ternyata sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita akan bahas tentang ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ketika kita belajar agama, kita belajar akan ilmu, tambah pengetahuan kita, tambah wawasan kita, dan kita bagikan ilmu itu dan bermanfaat bagi orang-orang yang mengetahui ilmu itu lewat kita, maka subhanallah, pahala itu akan mengalir. Misal, kita ngajar ngaji, ya, punya adik, punya saudara, punya teman yang kita ajarkan cara membaca Al-Quran. Ya. Luar biasa kita ajarkan dari alif bata sampai makharijul hurufnya sampai tahsin tartilnya kita ajarkan, ya. Dan kemudian setelah itu dia membaca Al-Qur'an terus-menerus setiap harinya, ya, maka subhanallah kita pun akan dapat apa? Pahalanya. Bahkan sampai kita meninggal dunia sudah ada di liang lahat dalam kubur, ya, selama orang itu terus belajar. Bahkan jika orang tersebut mengajarkan kembali kepada orang-orang yang lainnya, maka pahala itu terus mengalir kepada kita. Maka subhanallah, betapa banyaknya pahala yang bisa kita dapatkan dari ilmu yang bermanfaat. Ya, dari ilmu yang bermanfaat. Kita pun akan bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang agar melakukan kebaikan. Ya. Rasul bersabda, "Man dalla ala khairin
falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan bagi orang-orang, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan karena ilmu, karena nasihat yang kita sampaikan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik. Kalau kamera mungkin dinyalakan tidak ada masalah. Suara dimatikan biar tidak mengganggu yang lain. Baik. Nah, 4 keutamaan ini, ya, sebenarnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Misalnya surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Jadi Allah angkat derajat bukan hanya iman saja, tapi yang menuntut ilmu beberapa derajat. Ya. Jadi subhanallah, dengan menuntut ilmu Allah akan mengangkat derajat kita akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga minimal 4 atau 5 tadi benar-benar memotivasi kita untuk bisa terus belajar agama. Dan sesungguhnya belajar agama bisa dimanapun dengan berbagai macam cara, ya. Tapi salah satu, ya, tempat untuk bisa belajar agama yang mana saya pernah belajar di sana yaitu di Universitas Islam Madinah. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi, nanti tanya jawab tentang bagaimana sebenarnya perkuliahan di Kota Madinah, bagaimana pembelajarannya, apa yang kita dapat di sana, mungkin sharing-sharing pengalaman di sana. Insya Allah kita akan bahas pada hari ini. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Kita akan masuk ke kampus overview-nya, ya, tentang kampusnya secara umum. Ya. Pertama, lokasi kampus. Ya. Lokasi kampus ini, ya, kampus IUM. Ya, kalau bahasa Inggris kan Islamic University of Madinah. Tapi kalau bahasa Indonesia banyak yang menyingkat UIM. Ya. Bukan IUM tapi UI. Ya. Universitas Islam Madinah. Atau ada juga yang bilang UIM. Nah, gitu ya. UIM kalau bahasa Indonesia, Universitas Islam Madinah. Kalau bahasa Arab, Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Nah, kampus ini terletak di Kota Madinah. Ya, Kota Madinah, kalau kita bahas lagi tentang keutamaan Kota Madinah, luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa tentang keutamaan di Kota Madinah. Ya. Sangat banyak. Mungkin harus satu pertemuan menjelaskan tentang keutamaan Kota Madinah. Yang jelas Kota Madinah adalah kota yang mulia, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, dikuburkan, dimakamkan di Kota Madinah. Manusia yang sangat mulia, utusan Allah, Al-Mustafa, manusia pilihan, dikuburkan di tempat yang terbaik pastinya, itu di Kota Madinah. Ya, Saudi Arabia, ya, di negara Saudi Arabia atau Arab Saudi. Ya. Dan letaknya kampus Madinah, Universitas Madinah atau UIM ini, ya, sekitar 6,5 kilo dari komplek Haram, ya, atau komplek Masjid An-Nabawi. Ya, ini lokasi kampus. Kemudian statusnya, ya, sebenarnya ini merupakan hadiah kerajaan Saudi Arabia untuk dunia. Ya. Kenapa dikatakan untuk dunia? Karena luar biasa banyak sekali mahasiswa dari berbagai macam belahan bumi, ya, berbagai macam negara yang bisa sekolah di sana. 140-an negara kalau nggak salah, ya, itu mereka mendapatkan beasiswa. Diberikan beasiswa, ya, untuk belajar agama. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Ya, agar Islam tersebar. Jadi tidak ada misalnya timbal balik. Nanti kalau sekolah di Arab Saudi harus kerja di Arab, harus balas budi. Tidak. Mereka hanya meminta agar ilmu-ilmu yang kita dapatkan di Madinah, mereka ajarkan di negara masing-masing, di daerah masing-masing. Itu yang mereka inginkan, agar Islam bisa tersebar di seluruh belahan dunia. Ya. Dan berarti ini apa? Universitas negeri. Ya. Jadi memang universitas negeri yang dimiliki oleh negara atau kerajaan Saudi Arabia. Nah, sejarahnya pula ini adalah kampus tertua kedua di Saudi Arabia. Kapan didirikan? Pada tahun 1381 Hijriah atau 1961 Masehi. Jadi sudah sangat lama. Ya, kita belum lahir, bahkan bisa jadi orang tua kita juga belum lahir. Kampus ini sudah berdiri dengan tujuan apa tadi? Ya, menyebarkan agama Islam ke berbagai macam negara, ya, ke seluruh penjuru dunia. Itu yang diinginkan. Baik, ini sejarah sekilas saja, ya, tentang kampus, ya, Universitas Islam Madinah. Lanjut berikutnya. Nah, apa sih fasilitas, apa sih kelebihan
yang akan kita dapatkan ketika kita kuliah di Madinah. Yang pertama, ya, diklik. Ya. Yang pertama adalah full beasiswa. Ya. Full beasiswa. Mungkin kita sering mendengar misalnya kuliah di Mesir. Kuliah di Mesir, kuliah gratis. Oke. Ya. Kalau di Mesir, kuliah gratis, tapi kuliahnya saja. Ya. Adapun kehidupannya ya, mandiri. Untuk biaya hidupnya, makannya, mengusahakan sendiri. Ya, walaupun nanti ada juga kalau di Mesir, dia ke Mesir, ya, awal-awalnya sendiri, kemudian dia banyak mengajukan ke beberapa lembaga untuk mendapatkan beasiswa, tapi bukan dari pihak kampusnya. Ya. Ada beberapa negara yang lain juga memberikan beasiswa, ya, tapi ya, tidak memberikan beasiswa full. Adapun di Saudi Arabia, khususnya di kota Madinah, dia benar-benar beasiswa penuh. Ya, saya tulis ini apa? Kuliah gratis. Ya, pertama, kuliahnya apa? Gratis. Ya, kalau Indonesia kan ada berbayar nih. Kemudian bukan hanya kuliahnya gratis saja, tapi kita dapat uang saku bulanan. Ya, bayangkan, dapat uang saku bulanan. Berapa uang saku bulanan waktu itu? Ya, uang saku bulanan kita itu 840 real. Ya, 840 real ya dikali 4 berapa ya? 2,5 juta sampai 3 juta lah, tergantung kurs. Ya, sekarang kisaran kursnya itu 3.700 sampai 4.000 rupiah satu realnya. Anggap saja 2,5 juta atau 3 juta bahkan ya. Anggap aja 2,5 juta ya, 2,5 juta per bulan. Ya. Jadi kuliah sudah gratis, ya. Kemudian dapat uang saku, ya. Dapat uang buku juga, beda. Uang buku per semester 1.000 real, 1.000 real sekitaran 4 juta. Ya, 4 juta kita dapat ya, uang saku, uang buku. Nah, jadi sebenarnya kita di sana tinggal apa? Belajar. Ya, bagaimana kita bisa benar-benar menggunakan kesempatan kita di sana untuk belajar. Tidak lagi disibukkan untuk bayar SPP, bulanan, makan, minum. Karena makan juga, ya, kalau makan itu subsidi. Ya, jadi kalau kita ke kantin kampus, ya, makan pagi itu hanya 1 real. Bayangkan, 1 real itu berapa? 4.000. 4.000 dapat makan kenyang, buah, susu, kadang-kadang bubur, ya, sereal, teh, ya itu 1 real, 4.000 aja. Ya, kurang murah apa lagi. Makan siang, makan sore, masing-masing 2 real. Jadi sehari makan itu hanya 4 real saja. 5 real. Nah, hanya 5 real saja. Makan siang, makan malam, lebih-lebih nasi. Ya. Bisa daging ayam, ikan, sapi, ya. Kemudian ada sayurnya, lengkap buah-buahan, itu kita dapatkan. Hanya 5 real dalam sehari. Sebulan keluar berapa? 150 real. Masih ada uang saku kita berapa? 750 real lagi. Iya. Ya, 700 real lagi. Masih banyak. Kalau memang tidak perlu ya nggak usah dikeluarkan. Bahkan karena kita di sana semua sudah dipenuhi. Full beasiswa. Ya, full beasiswa. Kemudian yang kedua, Masjid An-Nabawi. Ya. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa area kampus dekat dengan Masjid Nabawi sekitar 6 kilo saja. Ya, 6 kiloan saja kita sudah sampai di Masjid An-Nabawi. Ya. Teman-teman perlu tahu pahala untuk orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi itu luar biasa banyak. Ya. Berapa pahalanya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun." Salat di masjid ini khairun, lebih baik min alfi salatin fi masiwa. Dari ya, salat-salat khairun, lebih baik 1000 kali lebih baik dibandingkan salat di tempat yang lain. Maka subhanallah, misalnya nih, kita salat subuh. Allahu Akbar. Begitu ya salat subuh ya. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjid Nabawi, maka pahalanya lebih baik dari 1000 kali sholat yang kita lakukan di masjid-masjid lain. Di masjid kampung kita, masjid komplek kita, masjid pesantren kita. Ya. Lebih baik 1000 kali lipat. Ya, bayangkan. Siapa yang bisa dalam sehari sholat 1000 kali? Nggak ada yang bisa. Tapi subhanallah, 1 kali sholat lebih baik pahalanya dibandingkan 1000 kali sholat di tempat yang lain. Belum lagi nanti sholat sunnahnya. Itu baru sholat wajibnya 5 kali sehari. Ya, kemudian sholat
sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, tahajud dan seterusnya, luar biasa bisa kita dapatkan. Ya. Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi dekat itu berarti apa? Kita tidak jauh dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW. Kita dekat, sangat dekat posisi kita, ya, kehidupan kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sekitar 6 kilo saja. Ya. Jadi manusia terbaik. Itu yang kedua. Apalagi kelebihannya? Yang ketiga, tiket pesawat. Ya subhanallah, ini benar-benar full beasiswa. Mungkin ada negara-negara lain, ya, misalnya ada Turki, ya, ada namanya beasiswa YTB. Dia ngasih beasiswa sekolah, ada uang saku, ada tempat tinggal. Tapi tidak tiket pesawat tiap tahun. Ya. Hanya di awal kepergian saja. Nah Madinah, subhanallah, kita diberikan tiket pesawat ketika berangkat ke sana. Kemudian nanti libur musim panas. Musim panas itu berapa lama? Biasanya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Atau dari Juni, Juli, Agustus, September. Sekitar 4 bulan. 3-4 bulan liburan. Setiap tahun kita pulang ke negara kita. Dan tiketnya dibelikan. Ini subhanallah. Benar-benar kita di sana belajar. Tolabul ilmi, nggak usah mikir yang lain. Untuk pulang, sudah diatur. Ini subhanallah, ketika kita belajar di sana, benar-benar sudah diberikan fasilitas luar biasa. Ya, jadi jangan sampai nanti ya teman-teman, ketika misalnya nanti insya Allah amin terima di sana, ya tidak menggunakan waktu selama di sana dengan baik. Ya, banyak loh ada orang-orang sana yang ternyata tidak menggunakan waktu itu dengan baik. Ya, maka kita berharap nanti semoga ya, antum semua bisa diterima ya, atau diberikan jalan terbaik, salah satunya bisa kuliah di Madinah. Jadi tadi ini tiket pesawat pulang balik. Ya. Bayangkan berarti setahun itu 4 bulan kita di rumah. Sisanya 8 bulan di Madinah. Ya. Jadi kalau kangen keluarga itu semua insya Allah bisa diatasi. Baik lanjut. Yang keempat. Apa kelebihan kita belajar di Universitas Islam Madinah? Ilmu agamanya. Ya. Kita mendapatkan ilmu yang murni dari sumbernya. Tadi sudah saya katakan. Ya. Kita kuliah dapat ilmu agama. Nah, kalau misal kurang, ya, kalau saya rasa sih masih kurang, ya, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar di mana? Di Masjid An-Nabawi. Ya. Jadi Masjid Nabawi itu bukan hanya tempat sholat saja, ya, tapi di sana pun ada banyak sekali majlis-majlis ilmu, halakoh-halakoh untuk kita bisa belajar. Nanti bisa milih tuh, pengen belajar fikih, cari tuh halakoh fikih. Ya, majlis taklim atau majlis ilmu yang membahas fikih. Kemudian nanti fikihnya pun ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu ada. Ya. Cari di pojokan mana, karena masjid itu sangat luas sekali. Sangat-sangat luas sekali. Misalnya pengen ngaji hadis, cari tuh ada hadis, nanti ada majlis yang membahas Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita di sana. Majlis yang bahas tafsir. Ya. Biasanya masjid-masjid ini ada setelah selesai sholat. Ya, pada maghrib, pada isya, ya, itu ada. Kita tinggal pengen tahu jadwal itu kemana, minta ke takmir masjidnya, itu ada jadwal tuh, pada subuh apa, pada asar apa, pada maghrib apa, dan posisinya pun bahkan dalam satu waktu, pada asar tuh bisa jadi banyak sekali taklim-taklim yang ada. Ya. Untuk kita memilih pengen belajar apa, akidahnya ada. Ya. Nah itu sebenarnya yang akan bisa banyak menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama, dan mengisinya pun doktor-doktor, ya, para alim, bahkan Imam Masjid Nabawi, ya, Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais pun punya jadwal. Syekh Sudais tahu ya, Syekh Sudais dia ketua takmir Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Syekh Sudais yang sering kita dengar mungkin bacaan Al-Qur'annya, dia pun mengajar di Masjid Nabawi. Kita bisa langsung ikut belajar bersama beliau, menjadi muridnya, itu luar biasa. Ya. Dan kita pun selain keilmuan, hafalan misalnya, banyak sekali halakoh-halakoh tahfidz, ya, di Masjid Nabawi. Tinggal kita pilih waktunya, pengen pada asar, pada subuh, pada maghrib, pada isya, kita pilih waktunya. Kita daftar, bisa. Bayangkan belajar di tempat di mana dulu para sahabat dan Rasul SAW pun belajar di sana. Ya, kalau misalnya nih, sudah selesai hafalannya, ya, selesai hafalan Al-Qur'annya, bisa nggak kita mendapatkan sanad? Sanad itu apa sih? Sanad itu nanti bukti bahwa bacaan kita memang punya riwayat langsung ke Rasul. Ya.
Jadi dapat sanad ya, bahwa bacaan kita tuh benar-benar seperti bacaan Rasul. Jadi sudah ada riwayatnya nanti ujungnya kemana? Ke Rasul. Nah itu ada di Masjid Nabawi. Bagi siapa? Bagi yang sudah menyelesaikan 30 juz. Itu bisa kita dapatkan di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita kuliah dapat ilmu agama. Tapi ya, sesungguhnya kita bisa lebih banyak bisa mendapatkan pula ilmu-ilmu agama di mana? Di Masjid An-Nabawi. Ya. Ya, kita nanti ya nanti bisa dilihat mungkin di YouTube tentang Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi subhanallah itu kalau secara fasilitas adem, ayem, enak, nyaman untuk belajar di sana. Baik, ini manfaat. Berikutnya, ya di slide berikutnya tentang apa sih kelebihan yang bisa kita dapatkan di Universitas Islam Madinah. Yang kelima, tadi sudah 4 ya. Yang kelima, transportasi. Ya. Kalau tadi kan kita sudah tahu dari mana Masjid Nabawi ke kampus, ke asrama kita, karena asrama kita ya dalam kampus, walaupun ada sih beberapa yang asramanya di luar, tapi kebanyakan mayoritas asrama itu di dalam kampus. Nah, maka ya, kalau kita pikir, nanti kita PP-nya mahal tuh naik taksi, nanti naik bis PP-nya mahal, tenang, ada transportasi gratis ya, ke berbagai tempat ya. Masjid Nabawi, ya, bandara dan tempat-tempat inti lainnya, ya, yang disediakan oleh pihak kampus. Nah, bisnya kelihatan warna putih itu ya. Nah, ini transportasi gratis masuk Masjid Nabawi. Ya, biasanya kalau ada Masjid Nabawi hanya disediakan sore hari, karena kan kita kan kuliah pagi ya, kuliah pagi, ya, nanti sore kita bisa berangkat ke Masjid Nabawi. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu bisa paling enggak ya asar, maghrib, isya. Karena kalau subuh kita di kampus misalnya, sebenarnya bisa aja sih kalau dia mau naik taksi ke Masjid Nabawi. Kalau duhur biasanya masih bertabrakan dengan jadwal kampus, jadi tidak bisa pergi Masjid Nabawi. Jadi jangan sampai, jangan takut lagi uang kita akan habis. Santai. Bahkan tadi kalau bisa dilihat uang saku kita tuh ya nyisa-nyisa. Bisa nanti mengirimkan ke orang tua di kampung halamannya, membantu adiknya, saudaranya. Uang itu bisa atau ditabung misalnya, ya, ditabung ya bisa. Ya, karena subhanallah transportasi sudah ditanggung oleh kampus. Yang keenam, perpustakaan. Dengan buku yang sangat lengkap, luar biasa. Ini sangat besar, sangat mewah juga, bisa saya katakan. Ya, perpustakaan di kampus Universitas Islam Madinah. Ya, kalau dilihat ini gambar, ini perpus kampus. Nah, sebenarnya di fakultas ada perpus sendiri, itu pun sudah besar. Apalagi perpustakaan utama. Kemudian juga rumah sakit. Ya, jadi ada rumah sakit dalam kampus. Ya, kita nggak perlu keluar-keluar, ada rumah sakit dalam kampus. Ya, bahkan rumah sakit ini pun nanti dipisah. Ada bagian akhwat, ada bagian ikhwan. Sendiri-sendiri, tidak bercampur antara ikhwan dan akhwat. Dan gratis. Nah, ini luar biasa lagi. Gratis. Ya, gratis. Ketika di sana. Ya, dulu saya ke sana bareng keluarga ya, bareng saya menikah, istri saya ikut, anak saya juga ikut. Kalau sakit ke rumah sakit kampus gratis. Bahkan sebenarnya nanti kalau dapat rujukan ke rumah sakit yang lebih besar lagi, rumah sakit negeri yang lebih besar lagi, itu pun semua kan gratis. Istri saya pun dulu lahiran di Madinah gratis. Padahal fasilitas Masya Allah luar biasa. Ya, itu rumah sakit. Jadi kalau kita sudah punya KTP di Arab, ya, Insya Allah kalau selama rumah sakit negeri itu kita dapat fasilitas yang sama, gratis, ya, tidak berbayar. Yang ke-8, asrama. Nah, jadi kalau tanya tadi tempat tinggal gimana nih? Ya, tempat tinggal pun disediain. Gak usah ngekos, gak usah nyewa, gak usah ngeluarin uang lagi, kecuali bagi orang-orang yang memang membawa keluarganya. Keluarga itu siapa? Istri dan anak-anaknya. Karena banyak juga mahasiswa yang di sana sudah menikah. Ya, jadi kalau tanya nanti, boleh nggak sih saya menikah ketika kuliah? Jawabannya boleh. Boleh. Nah, jadi kalau yang sudah menikah, dia nggak bisa di asrama. Karena di asrama itu hanya bagi orang-orang yang tidak membawa istri atau keluarganya, begitu ya. Jadi yang kalau yang bahkan kalau udah menikah tapi istri nggak ikut juga tinggal di asrama. Nah, asramanya gratis. Ya, nanti kita akan lihat beberapa contoh. Ini salah satu contohnya ada kasur, kemudian ada lemari belajar, ya,
meja belajar, kemudian ada lemari, pakaian, ya. Saya kira sudah cukup. Ya. Isi kamarnya pun dari 2 orang sampai 4 orang. Ya. 2 sampai 4, jadi 2, 3, 4, maksimal 4. Ya. Dan itu udah ada sekat-sekatnya. Ya, jadi secara privasi pun sudah terjaga, nyaman, ber-AC pula. Ya, ada AC-nya. Ya, karena di sana kalau panas, lumayan panas ya, bisa 45 derajatan ketika di Madinah. Jadi kalau musim dingin luar biasa. Ya, kisaran 10 derajat lah. Ya, tapi saya pernah sampai 5-4 derajat itu saya pernah. Saya dingin. Hanya asrama yang nyaman. Jadi asrama pun sudah terfasilitasi. Tempat tinggal sudah terfasilitasi. Ya, apalagi berikutnya? Ya, bisa dilihat. Ya, yang ke-9. Ya, yang ke-9. Nah, ini yang ke-9 ya, nanti ya kalau misalnya adik-adik kalian ya kan mungkin ya. Tapi nanti sudah menikah misalnya, atau ada yang pilihan menikah setelah lulus, itu pilihan masing-masing, atau ketika belajar monggo itu pilihan masing-masing. Kalau saya dulu saya menikah sebelum kuliah bahkan. Saya umur 19 tahun menikah, kemudian istri saya ikut ke sana melahirkan anak. Ya. Nah, bisa mengajak keluarganya jika sudah menikah. Ya. Tapi ada syaratnya. Ya. Syarat paling inti adalah apa? Nilai. Ya. Jadi yang bisa bawa keluarga ke sana itu semester 3 ke atas. Nanti dilihat nilai semester 1 sampai semester 2. Ya. Minimal jayyid jiddan. IP-nya minimal 4. Di sana tuh IP tuh 5. Ya. Kalau di Indonesia kan hitungannya maksimal 4 ya. Kalau di sana itu 5. Nah, kalau IP-nya kurang dari 4, dia tidak bisa mengajak keluarganya tinggal di sana. Atau nanti sudah mengajak keluarga di sana, tinggal bersama di Madinah, ternyata IP-nya anjlok, ya, turun, maka harus dipulangkan keluarganya karena dianggap mengganggu pembelajaran. Ya, itu bisa. Walaupun saya katakan untuk bisa mengajak keluarga di sana, ya mungkin ada tambahan biaya lagi seperti uang jaminan dan seterusnya. Ya, tapi yang jelas kita dibantu oleh kampus kalau sudah berkeluarga, ya, secara izin legal untuk bisa tinggal di kota Madinah bersama keluarga. Ya, itu bisa. Nanti kalau fasilitas semua insya Allah Allah mudahkan. Seperti saya waktu itu ya saya ngontrak, tapi isinya itu semua dapat gratis, dapat kulkas, dapat AC, dapat kompor. Ya, Allah mudahkan semuanya. Ya. Itu semua bisa kita dapatkan. Yang ke-10, nah, ini luar biasa. Kalau tadi memang kita lihat ada, jadi kita ini menggabungkan kelebihan-kelebihan duniawi dan ukhrawi. Ya. Akhirat dan dunia. Tadi akhirat bisa sholat, bisa nabawi, bisa belajar. Ya. Dunia pun kita dapatkan. Di dunia hasanah yang kita inginkan, dunia baik, wa fil akhirati hasanah. Yang ke-10, haji dan umroh. Jadi kita bisa berhaji tanpa harus mengantri dan umroh kapanpun dia mau. Karena haji kan setahun sekali ada waktu khusus, ya kan? Haji kan setahun sekali, bulan Dzulhijjah. Dan kita bisa berhaji tanpa harus mengantri. Tinggal daftar bisa haji. Ya. Walaupun kalau sekarang ketika corona, ya sekarang agak sulit ya. Seperti kemarin, haji kemarin kan sangat dibatasi ya, hanya 1.000 orang saja. Ya, itu teman-teman mahasiswa banyak yang daftar tapi tidak diterima karena memang kuotanya sangat sedikit. Tapi kalau di hari normal sebelumnya, ya siapapun yang mendaftar bisa berangkat haji. Ya. Bahkan ya, kalau misalnya tahun pertama sudah haji, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dia bisa berhaji menjadi petugas haji. Ya, kalau istilah kita di sana ada TEMUS, tenaga musiman haji, yang nanti dibuka pendaftarannya oleh Kementerian Agama. Ya, Agama Republik Indonesia. Ya. Jadi mereka buka pendaftaran, kemudian ada tes dan seterusnya. Nah, kita bisa menjadi petugas haji melayani para jemaah haji dari Indonesia. Ya, bukan haji dan digaji itu kalau jadi petugas haji. Ya, alhamdulillah saya selama di sana pun bisa berhaji dan menjadi petugas haji 3 kali. Ya. Bisa juga bahkan di tahun terakhir 2017 saya berhaji bersama anak dan istri saya. Ya, bisa bersama keluarga. Ya. Bisa berhaji. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang mana tidak semua orang bisa rasakan itu. Adapun umroh, kapanpun kita mau bisa. Ya, misalnya libur sekolah nih, kuliahnya libur, di sana liburnya hari Jumat sama hari Sabtu ya. Hari Jumat, hari Sabtu kita libur di sana. Pergi tuh hari Jumat, hari Sabtu untuk umroh.
Ya. Seminggu sekali bisa. Dulu saya awal-awal ketika mahasiswa baru, hampir setiap minggu saya umroh. Ya. Tapi karena perjalanan lumayan jauh, ya, Mekah Madinah itu berapa sih? Ya, berapa kilo? 450 kilometer kurang lebih. Ya. Jadi lumayan untuk perjalanan. Ya. Anggap aja kalau dari Jogja ke Jakarta lah. Jogja Jakarta, ya. Itu yang kita tempuh. Walaupun yang beda adalah jalan di sana kan lurus-lurus, mulus-mulus. Kalau kita kan belok-belok ya. Jadi perjalanan hanya sekitar 5 sampai 6 jam saja. 6 jam sampai di Mekah. Ya. Awal-awal tuh semangat luar biasa, tapi berikutnya mungkin sebulan sekali lah. Ya, sebulan sekali bisa berumroh. Ya, subhanallah. Ya, yang mana berumroh ini yang bisa jadi cita-cita yang diidam-idamkan oleh jutaan umat muslim sedunia, bukan hanya Indonesia, tapi sedunia. Ya. Ketika kita kuliah di sana, kita bisa mengatur sendiri kapan kita ingin melaksanakan ibadah umroh. Maka ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Yang ke-11, ya, teman mancanegara. Ya. Kita bisa berteman, ya, mengenal berbagai macam teman dengan kebudayaan, ciri khas, adat atau kebiasaan dari teman-teman kita. Ya, kayak dulu saya dulu sekamar, ya, ketika belum bawa keluarga, saya sekamar dengan orang Prancis. Ya, Prancisnya Prancis bule, ya, tapi dia mualaf. Jadi mualaf, 2 tahun masuk Islam, kemudian daftar untuk belajar di Universitas Islam Madinah, diterima. Nah, itu teman sekamar saya. Nah, kita bisa tahu tuh kebiasaannya dan seterusnya. Misalnya awal-awal dulu dia makannya roti, biasanya makan roti sama susu. Ya. Saya juga aneh, jadi setiap hari kalau masak dia, jadi susu, ya, dimasukin ke panci begitu, kemudian dikasih roti, dimasukin, diaduk-aduk, dibejak-bejak. Ya, itu makanan pagi dia. Ya. Tapi pernah suatu hari, ya, saya kenalkan dengan Indomie. Jadi Indomie itu di warung-warung Arab Saudi pun ada. Ya, ketika dia makan Indomie, ketagihan. Besoknya dia beli sekerdus, ya, sekerdus Indomie. Ya. Sehari makan 2, ya, subhanallah. Akhirnya saya bilang jangan banyak-banyak mas, ya, nanti bisa sakit. Ya. Jadi kita bisa melihat tuh ciri khas satu persatu masing-masing orang dari berbagai macam negara. Kita pun, saya juga dulu punya teman orang namanya Juzur Komar. Saya belum pernah mendengar nama ini, negara ini, Komoro namanya. Ya. Komoro itu Afrika dekat Perancis lah. Ya. Baru tahu ya pas di sana kok negara Komoro. Ya. Dia kalau masak, ya, misalnya masak tuh kentang. Ya. Kentang dimasak kasih kuah campur ikan begitu ya. Agak-agak aneh ya, gitu makannya. Mereka pun bawa ubi, singkong itu dari negaranya. Ya, itu makanan favorit mereka kalau kata mereka. Ya, makanan istimewa ya, bagi mereka. Jadi kita tahu apa makanan yang biasa mereka makan. Ya, saya pun dulu pernah masak tempe kering, orek tempe, tahu ya, orek tempe. Ya, kalau tempe di sana tuh kan lumayan mahal ya. Yang tempe mentah sekotak begini aja kurang lebih itu 5 real, 20.000 kali 4 20.000 harganya. Saya bikin tuh orek tempe. Orek tempe, ngajak tuh tadi orang Prancis makan orek tempe. Yang dia tanya malah, enak ini, daging apa katanya. Ya, dikira tempe itu daging. Ya, subhanallah. Ya. Jadi kita bisa berbagi, bisa merasakan, bisa tahu adat istiadat. Misalnya masuk kampus pun, ya, teman-teman itu nggak pakai jubah semua. Ya. Tergantung daerahnya, apalagi pas awal-awal. Mungkin kalau sudah agak lama di kuliah di Madinah, ya sudah mulai ganti pakai jubah banyaknya. Tapi kalau di awal-awal, ya ada yang ke kampus pakai topi besar begitu ya. Bahkan ada topi kayak topi Pak Tani, itu orang Afrika juga ada. Kemudian ada yang baju sininya bolong besar banget ya. Ada baju-baju khas daerah masing-masing. Bahkan kita pun orang Indonesia terkadang ya pakai sarung, ya, masuk kuliah pakai sarung. Kan kita tidak temu itu di Indonesia. Ya. Tapi dosen menganggap bahwa ini adalah pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh setiap mahasiswa di negara masing-masing. Pecinya itu bisa kita ketahui. Jadi kita bisa mengenal teman-teman dari berbagai macam negara. Ya, dari main bolanya, di sana juga ada Piala Dunia ya, Piala Dunia di kampus ya, antar negara. Walaupun Indonesia sampai sekarang belum pernah menang. Ya. Subhanallah, kita bisa mengenal. Dan kita pun akhirnya tidak kaget ada perbedaan-perbedaan yang muncul, misalnya dari sikap kita jadi sudah terbiasa menghadapi berbagai macam perbedaan, karena ya dari watak, sifat, ya kulitnya aja udah beda dan seterusnya. Nah, ini sebuah kenikmatan luar biasa yang bisa kita dapatkan di
di Madinah karena bertemu banyak sekali orang. Kemudian belajar sejarah. Nah, kita bisa belajar sejarah, tapi belajar sejarahnya apa? Langsung di tempatnya. Kita sering mendengar mungkin perang Uhud. Nih, kita bisa tahu nanti bagaimana bukit Uhud, di mana tempat Rasul berperang. Ya. Kita tahu juga nanti misalnya perang Khandaq, bagaimana tempat perang Khandaq, kita langsung tempatnya. Bahkan kita tadi Masjid Nabawi itu sejarah luar biasa. Bagaimana peradaban Islam bangkit. Nah, kita bisa setiap hari ke sana. Ya. Belajar langsung di tempat sejarah itu terjadi. Ini subhanallah. Ya, nanti bisa ke Mekah, bisa melihat bagaimana sejarah di sana. Ya, ke Taif, kita bisa ke Taif dan seterusnya. Tempat-tempat yang memang menjadi titik awal kebangkitan Islam. Langsung di tempatnya. Maka itu akan lebih mengena ya, bagi kita dalam belajar sejarah. Lebih mantap lah dibandingkan kalau kita hanya membaca buku atau belajar tanpa tahu tempatnya bagaimana. Ya. Bisa kita tahu semuanya, luar biasa. Nah, itulah mungkin tentang beberapa kelebihan yang kita dapatkan jika kita belajar di kota Madinah, khususnya di Universitas Islam Madinah. Nah, lihat berikutnya, slide berikutnya. Ini ada beberapa foto